Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika, di antara yang demikian itu, al-yaumul akhiru, al-yaumul akhiru, hari kemudian, wa awwaluhu al-mautu, permulaannya mati, wa akhiruhu, dan penghabisannya duhulu, masuknya ahlin nari, penghuni neraka, an-naro, ke neraka, wa ahlul jannati, dan penghuni surga, al jannata, ke surga. Fayajibul imanu, maka wajib beriman, bihi, dengan, wabimastamala alaihi, dengan adanya hari kemudian dan apa-apa yang terliput di dalamnya. Banyak tuh, nanti habis di dalamnya sebagai berikut disebutin tuh ya. Ini bagian dari syahadat kita yang kedua, syahadat Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, ini rentetan dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rentetan kita itu harus yakin kepada Rasul, yakni harus yakin apa-apa yang dibawa oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul itu wajib kita yakini. Siapa aja orang yang umurnya udah 15 tahun, akalnya alhamdulillah sehat, wajib iman, wajib meyakini tentang adanya hari kemudian. Kalau kita nyebutnya hari apa itu, hari kiamat, hari pembalasan, banyaknya ya, jadi itu jangan sampai kagak itu. Kalau itu kagak nggak jadi orang mukmin, karena itu wajib yakin ya. Itu apa sih itu yang tadi disebutkan? Depannya kita baca tadi, awaluhu, permulaannya, begitu kita atau begitu yang hidup manusia adalah mengalami kematian. Itu awalnya tuh. Jadi alam berikutnya itu dimulai sebegitu. Wa akhiruhu, penghabisannya kapan? Penghabisannya kalau orang udah tetap si A masuk surga, si B masuk neraka, itu namanya penghabisannya udah tuh ya. Namun sebelum itu ibu-ibu, kita mengalami beberapa fase. Di antaranya ada fase namanya fase alam kubur ya, masuk ke alam kubur. Saya punya ipar ngajar di Alasan ya, itu Jumat kemarin ya pagi habis baca Yasin. Kalau Yasin sekarang kan ngajar pakai Zoom, jadi gurunya di sini itu apa namanya, handphone ya. Habis ngajar Zoom ya, sarapan biasa. Habis sarapan Jumatan, nah habis Jumat gak lama, wah itu mau ngambil minum air panas, nggak sampai udah jatuh. Nah, masih muda ya, di bawah saya ya. Namanya Cot Ebit ya, menantunya abang saya Pak Haji Yusuf, menantunya ya. Jadi itu masuk aja nggak lama prosesnya, nggak sempat ke rumah sakit. Akhirnya saya juga di sini itu ambulan yang biasa tuh, yang dulu ibu-ibu ikut patungan dibawa ke sana, bawa pulang, jadi nggak ketolong. Itu namanya fase awal masuk alam berikutnya, namanya alam kubur. Di kubur itu diantara singkatnya, bagaimana kebiasaannya di kubur ya. Bahkan
Ada orang yang biasanya hataman baca Quran, ya. Itu diriwayatkan ada seseorang ya yang lagi gali kubur, nggak sengaja itu kekebet dari matanya ditutup hijabnya. Di sebelah makam ada orang lagi ngaji aja, lagi hataman. Ya, udah begitu bisa diajak ngomong gitu orang yang udah meninggal lama. Ya, dikasih tahu, kamu jangan cerita-cerita ya kalau yang kamu lihat ini, ya. Iya bener aja, nggak lama ceritain orangnya meninggal. Ngapa itu? Itu lagi ngaji di alam kubur. Karena tergantung kebiasaannya dia, ya. Kalau kebiasaannya di sini ya ngasih makan orang, ya, ngasih banyak sedekah, ya. Ya ada namanya istilahnya nikmat kubur. Nikmat kubur artinya mengalami dapat nikmat dari kubur. Sebelum itu kan udah diajarin kemarin. Sebelum itu datang dulu malaikat mungkar dan nakir. Kecuali para nabi yang lain mau ditanya dah. Kecuali para nabi mah nggak ditanya malaikat mungkar. Ada sahabat Umar bin Khattab waktu itu kan dikasih tahu, ya dia mah didatengin mungkar nakir. Umar bin Khattab sahabat Nabi, ya dia mah nggak mau kalah kan. Itu namanya khusus, bil khusus, orang-orang khusus. Semoga kita semuanya dapat nikmat kubur, amin ya rabbal. Pasenya banyak itu. Fase apa tuh? Fase alam kubur, masuk nanti namanya keguncangan. Ya, iya pertamanya tuh kalau suratnya wassama idzatil buruj, atau yang satu lagi suratnya idzas sama syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang dapat kitabnya dari yamin fasawfa yuhasabu hisabai ringan. Insyaallah ringan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ringan insyaallah fasenya tuh. Ya. Itu setelah fase itu sehancur-hancurnya dalam keterangan itu 40 hari 40 malam ya, setelah sakala semua itu yang hidup dimatikan 40 hari 40 malam. Ada keterangan 40 bulan, pokoknya keterangannya 40 itu hujan terus menerus ya, sampai permukaan bumi ini tertutup air. Bayangin aja hujan kemarin sejam aja. Iya. Kalau ketutup baca Cenduk Indah tuh. Tutup. Cenduk Indah ketutup. Maharta ketutup. Itu hujannya nggak lama. Nah ini hujan sampai sekian lama ketutup. Ketutup itu permukaan bumi. Habis itu fasenya namanya selesai, baru yang namanya kayak kacang kedelai, kacang apa yang buat bubur namanya? Kacang hijau. Itu kayak kacang hijau disiram kan pada merutul tuh. Bangun tuh namanya fase kebangkitan fase, dibawa semuanya ke mahsyar. Ke mahsyar namanya tuh ada alam mauqif, alam mahsyar. Terus ada istilahnya sirat, ada istilahnya mizan, ada telaga kausar, ada masuk dah tuh ketentuannya. Ada syafaatul uzma, mendapatkan syafaat. Semoga kita diberikan syafaat oleh baginda Rasul. Ya moga itu. Itu mah keyakinan. Lalu bagaimana sih, kita kan udah ngaji ya, dikit-dikit banyak dengar, walaupun nggak banyak ilmunya ya, dikit dah ya. Udah dapat keyakinan itu. Lalu gimana sih ini kita nyikapin hidup nih? Sekarang mah ilmu mah jangan banyak-banyak, segitu juga udah banyak banget, lupa mulu. Yang kita mau pakainya aja bagaimana nih sehari-hari biar supaya kita ini bisa mengalaminya. Contoh kita punya anak, misalkan anaknya 5. Anak pertama anaknya baru umur kuliah, belum kerja, udah dipanggil yang kuasa meninggal duluan.
Ada anak nomor 4 sama juga, belum begitu gede SMA. Ya, yang kuasa manggil, ya meninggal dua. Anak nomor 3 nyusul baik. Nomor 4 begitu juga, nggak tahu kejadiannya, yang kuasa punya urusan. Tinggal punya anak 1, bontot ya. Ya satu-satunya. Kira-kira nih yang 1 ini kita jaga bener-bener apa kita biarin aja? Satu-satunya dijaga sama kita. 1, yang lain udah nggak ada. Itu ibarat yang 4 tadi, anak pertama sampai nomor 4 itu umur kita yang udah lewat noksono. Udah jangan diingat-ingat, itu punya yang kuasa punya urusan. Yang tinggal 1 di umur kita yang sekarang nih sampai ke sono. Kira-kira dijaga bener-bener apa dibiarin aja? Jaga dah ya. Jaga bener-bener. Caranya bagaimana sih bisa ngisi nih? Kita itu ya sebagaimana ya yang diajarkan oleh ulama-ulama. Kalau saya menyampaikan doang, dongeng ini mah ya jangan dianggap sebagai apa namanya kiai atau guru ngaji, bukan. Saya mah tadi sering saya bilang saya disuruh latihan pidato di sini biar nanti kalau jadi pemilihan RT saya kepilih RT. Ya, itu aja udah ya. Jadi jangan lebih-lebih dianggap wah saya bener ini orang udah bisa ngomong begini. Ya sama kagak ya. Ya anggap aja dongeng aja nih, dongeng nih ya. Kata itu para ulama ada 4 ya. Kalau kita itu mau menuju yang maha kuasa 4 ya, 4 nih. Yang pertama dikatakan kita itu harus belajar i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Kita harus belajar dikit-dikit tentang ilmu tauhid, ilmu keyakinan ya. Karena ini yang membuat kita berbuat berdasarkan itu ya. Ilmu keyakinan, i'tiqad yang benar. Kita percaya sama Allah, percaya sama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ajar-ajarannya ini ya, itu kita pelajarin sebagai bekal yang membuat kita itu bergerak, bekerja atau berbuat berdasarkan itu. Itu namanya kalau bahasa kerennya namanya ideologi keyakinan. Orang itu berbuat, berperilaku tiap hari berdasarkan yang dia yakini. Ya, kalau dia yakinin wah aku mau begini aja, besok mau udah mati udah bebas, ya dia begitu aja berbuatnya. Nanti mau bagaimana kayak kuburan masing-masing, lu cerewet apa, cerewet banget ngajak-ngajak gua ngaji katanya. Ada nggak? Itu keyakinan. Kalau keyakinannya begitu ya itu yang berbuatnya begitu. Ya kan kuburan masing-masing nggak jadi satu, kecuali yang korban pesawat itu jadi satu ya. Ya itu keyakinan soalnya masing-masing, keyakinan itu yang membuat kita itu berbuat bekerja berdasarkan itu. Maka pelajarin dikit-dikit ya, pelajarin dikit-dikit. Adanya di mana sih? Ya di majelis-majelis ilmu itu di mana aja datang, nanya sama yang guru-guru kita tuh yang tahu tanya ya. Itu pertama, belajar dah ya, belajar ya. Yang kedua kita disuruh ya apa tuh? Taubatun nasuhun ya, layar ji'u ba'daha illa zaman. Kita disuruh ya mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan niat nggak ingin ngulangin lagi kepada perbuatan yang udah jatuh di situ. Tuh yang kedua. Kalau kita udah yakin adanya yang kita pelajarin ini dari awal, mulailah dah kita ya ambil mukena kalau lagi kosong, sholat tobat ya Allah, tobat minta ampun dosa banyak banget ini ya, dari kecil sampai sekarang ini ya dosa udah banyak banget, minta ampun namanya taubat gitu ya. Ya boleh malam boleh siang, jangan sampai luput itu ya. Ya kalau udah model-model kita sekarang nih udah punya andel-andelan amalan, andel-andelan yang kita bisa kerjain. Sholat sunat taubat jalani ya, sebagai kita itu mohon ampun sama Allah. Nah kalau nggak begitu bablas terus kapan ya, orang usia nggak tahu ya. Usia tuh saya cerita sampai sekarang masih jalan-jalan aja, orang
biasanya bareng, ngopi bareng satu ruangan. Jadi itu kita disuruh taubat ya. Ya kalau kita wudhu aja mukanya dicuci 5 kali bersih ya. Sepatu sendal 5 kali dicuci bersih nggak? Bersih ya, nggak dipakai-pakai, cuci aja biar bersih. Jadi gitu ya. Ya kita dikit-dikit pokoknya mau ada berasa salah, berasa aja kita nggak punya dosa sih berasanya mah. Kayaknya gue udah cakep banget dari dulu, kayaknya dosa apaan gue kagak ada kayaknya. Gitu ya pikirannya ya. Kayaknya gue lempeng-lempeng aja dari dulu ini, belum pernah yang gitu, makanya gue mah hidupnya tenang banget. Ada nggak begitu? Waduh jangan ya. Ya udah dikit-dikit tuh taubat nasuha. Yang tadi udah belajar dikit-dikit, pakai dah ya. Kalau udah begitu Bu, ada sedikit mah rasa. Karena kalau ilmu mah kita dengar doang nih, nyampe ke otak doang kalau ilmu mah. Tapi ilmu yang cakep kalau sampai ke hati, sampai ada rasa. Tuh pikiran yang disebut dengan rasa tuh pikiran gini, wah iya, ini udah umur sekian masih mau begini baik katanya. Tuh udah pikiran rasa tuh ada dalam hati tuh. Itu cakep itu, jangan sampai nggak ditangkap itu. Udah punya rasa begitu, udah mulai ada dah. Karena ada rasa, sampai dia dengar itu sampai ke hati, dia mulai ngerjain semampunya ya. Udah wudhu dah, kalau udah habis dari kamar mandi jangan buru-buru, ada kesempatan wudhu ya wudhu. Itu kan yang bawah itu yang narik rasa. Kalau udah itu rasa itu bisa diikutin sampai dia itu rasa ngikutin kita, hawa kita itu ngikutin kita ya. Artinya hawa itu bisa sampai bisa itu ngikutin kita luar biasa. Kan hawa mah pengen yang enak-enak bodoh ya. Udah pokoknya kita pergi aja kemana kek ya, walaupun nggak punya duit. Akhirnya capek disuruh pulang juga capek lagi. Itu hawa kan ya. Tapi kalau hawa itu sampai ngikutin kita, top. Wah daripada gua biayanya mahal, mendingan ngambil wudhu dah nih ya. Wudhu sholat, bersih-bersih rumah, nyapu, sama pahalanya sama ya. Pahala bersihin apa rumah sama juga sama hitungannya ibadah. Kan dari sekian perbuatan yang baik dan itu diniatkan untuk Allah jadi ibadah. Apa aja dipilih yang paling baik jadi ibadah. Itu karena ada rasa itu ya. Kalau cuma dengar doang jadi ilmu ya, nggak jadi rasa, repot. Yang kita mau jadi rasa. Itu kedua. Yang ketiga itu mau kita sampai atau menuju yang maha kuasa. Yang nomor 3 disebut istirdaul husumi hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun. Minta rela, minta redo, rela atau redo, rela ya. Artinya sama saudara, sama teman, sama keluarga, sama orang tua, sama siapa aja. Mungkin ada hak-hak yang ke bawah di kita dikit-dikit, ya udah dah, jangan dihitung-hitung, udah direlain aja ya, diridoin aja ya, sampai bersih, nggak ada campur paut dikit-dikit rapi. Namanya istirdaul husumi, minta kerelaan, keredoan. Makanya kalau pulang ngaji, redoin ya Bu Haji ya, redoin begitu. Maksudnya mah biar supaya direlain aja ya. Yang dikit-dikit mah ya, yang 100-200 ribu ya, banyak gak 100 ribu? Banyak ya itu. Jangan itu balikin dulu Bang ya. Wah kalau kebanyakan balikinnya repot juga. Waduh ya, sampai ke bawah mati repot juga. Udah ke bawah mati, anaknya ngomong misalkan, nanti yang ada sangkut-sangkutan hubungin saya aja sebagai anaknya ya. Udah kelamaan anaknya jadi sayang, bener gak? Bener. Dulu katanya orang tua yang masih hidup nggak minta-minta, sekarang baru diminta. Itu mah beda hari udah beda. Kalau beda lagi waktu ayahnya dimakamin bisa aja ngomong gitu ya. Kalau udah lewat dikit tambah sayang. Lah gua mana katanya, orang ada cuman 100 meter, orangnya berlima ya. Kalau dibayarin buat almarhum semua habis dong. Nah, iya. Dia kan warisan mah kalau udah bersih itu baru dibagi namanya ya. Udah punya utang apa kagak ya. Ada punya tanggungan apa kagak, dikeluarin dulu tuh, keluarin. Ya, dulu udah mampu pergi haji cuman belum sempet nih 20 tahun. Badalin. Uangnya keluarin dulu. Kalau nggak dikeluarin mah timbulnya sayang.
Lah iya, ini yang satu pengen ini udah DP-in motor NMAX. Jangan kalau itu habis nggak jadi, udah DP-in 5 juta udah DP-in. Kalau di itu, nah begitu. Relain. Yang sekarang nih dikit-dikit aja dah. Mohon ridonya ya, mohon relanya ya, sama-sama gitu, dimaafin. Mau salah mau gedenya ya, dia minta keridoannya, minta kerelaan. Nomor 3. Yang keempat adalah tahsilu ilmu syariati qadra ma tuaddi bihi awamirullah, ya. Adalah kita dikit-dikit dengerin ngaji tentang tata cara jalanin ibadah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Itu yang kewajiban-kewajiban kita sehari-hari itu apa berkaitan dengan agama, ya pelajarin tuh, tuntut itu maksudnya, ya. Ya tadi udah sedikit-sedikit yang wajib udah beres, bertambah dengan sunnah qobliyah dan ba'diyah, ya. Karena itu ada yang mengatakan khulasatul ilmi at-ta'ah wal ibadah, bahwa intisarinya ilmu ngaji di mana juga ya dua itu, ketaatan dan ibadah. Itu ketaatan yang ya dan ibadah. Karena posisinya ada yang nganterin kita itu hanya sampai di rumah sakit kalau lagi sakit. Siapa itu? Teman-teman biasanya. Ada yang nganterin kita sampai nyolatin, apa itu? Kendaraan yang kita punya tuh, kadang-kadang kalau sholatin di masjid di bawah itu, apa yang punya ambulan juga. Ada yang nganterin kita sampai alam kubur. Siapa? Anak turunan. Tapi yang kesonoin mah nggak bisa nganterin itu kita, kecuali apaan? Iya, itu kecuali kita usahain itu gimana caranya? Ya intisarinya begitu. Jadi intisarinya itu ya dikatakan ada namanya ulama besar, ya, nama ulamanya Imam As-Sibli. Dia ngaji aja ngaji sampai 400 guru ngaji, 400 guru ngaji dia khidmah, ya, khidmah sama guru ngaji 400. Ngajinya kan banyak, kalau kita mah 1-2 juga kagak tuh kadang-kadang kebanyakan bolongnya ya, kebanyakan liburnya ya. Iya, kadang-kadang yang kita ngaji kalau nggak datang gurunya senang, pulangnya lebih cepat, ya. Dalam di rumah ya sama juga, iya begitu-gitu baik. Itu Imam As-Sibli ngaji 400 gurunya, 4000 hadis udah dibaca, tapi dia simpulin ada satu hadis sebagai penyelamat dan sebagai apa namanya kesimpulan dia dari yang dia alamin tuh, ngajinya luar biasa. Hadisnya apa nih? Di antaranya keterangannya adalah 1, i'mal lidunyaka, ya. Ikuti, mau dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fihi. Ya. Lakukanlah, perbuatlah untuk duniamu biqadri maqamika bihi. Jadi kita itu di dunia nih sekarang berbuatnya atau melakukannya ya tergantung posisi kita sekarang nih, ya. Jadi posisinya presiden banyak urusannya ya, ngurusin banyak. Kalau kita posisinya apa nih sekarang? Ya itu udah kerjain. Kita punya anak, punya suami, punya keluarga, itu aja posisinya. Segitu kerjain yang cakep. Segitu. Kalau buat dunia kita kerjakan berdasarkan posisi kita sekarang. Lagi ngapain? Apa kita lagi jadi lurah atau jadi apa? Itu bekerjanya atau berbuatnya dunianya sesuai dengan posisi. Ya kalau kita posisinya begini, ya kita paling cakep, ya, buat perbuatan dunia itu kita kerjain. Itu untuk dunia. Yang kedua dikatakan wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fi.
kamu berbuatlah buat akhirat ya, dengan seukuran kamu lamanya di sono. Lama nggak di sono? Kekal nggak di sono? Nah itu kalau berbuat-buat yang ke sono tuh ya, itu seukuran kita kira-kira lama nggak di sono. Kalau lama di sono kita berbuatnya maksimal. Begitu ya. Jadi kalau di dunia sesuai posisi kita nggak lama dah, ada yang 70 tahun, 80 tahun, ada yang ya 63 tahun. Lama nggak tuh? Nah posisinya segitu aja. Tapi buat akhirat biqadri baqaika fi. Kamu lama nggak di sono. Jadi perbuatlah yang kira-kira ukuran kamu adanya kekalnya di akhirat seberapa itu kerjain segitu ya. Terus yang ketiga wa'malillah biqadri ma hajatika ilaih. Engkau berbuat untuk Allah ya seukuran engkau butuh sama Allah. Ya kalau butuhnya rezekinya yang lancar ya sebulan aja ya baca ratibnya sebulan aja. Ya. Kalau butuhnya biar supaya bisa dapat taufik, bisa ibadah dari Allah, berikan kekuatan, diberikan rezeki, diberikan kemudahan oleh Allah, hajat kita segitu pengennya lama, yaitu kita bekerjanya berbuatnya ya seukuran hajat kita mau. Kalau kita terus hajatnya memang gantungan kita Allah, ya berbuat itu. Ya, jangan berhenti, jangan bosan. Ya, karena kita untuk Allah disuruhnya seukuran kebutuhan kita sama yang Maha Kuasa. Lah kita ganti-gantinya ini butuh sama yang Maha Kuasa. Kalau sholat mah ibu 5 waktu doanya pakai keras-keras tuh di atas di doa. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah. Itu kan dibaca kalau habis sholat kenceng nggak suaranya? Kencang. Itu pakai mulut ya. Tapi doa itu kan 5 waktu kali 5 dah 25 menit dah ya. 25 menit itu artinya kalau mau dihitung setengah jam dah doa itu kita menggantungkan hajat sama yang puasa. Kalau bentuknya habis sholat cuma 30 menit 1 jam dah. Waktu itu kan sehari semalam 24. Jadi yang 23 jam sebenarnya doa yang dalam hati. Doanya nggak pakai mulut tapi dalam hati. Ya Allah ya Allah pikiran anak saya berikan kemudahan ya Allah. Mau dia lagi belajar dapat jodoh ya, diberikan taufik kekuatan biar supaya ibadah padamu ya Allah. Itu doanya nggak diucapin tapi ada dalam hati. Berapa jam tuh? 23 jam. Karena kita mau udah butuh yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi butuhnya harus benar. Kalau cuman pura-pura aja ya susah juga jadinya. Ya? Iya, susah. Contoh adalah yang masih punya anak bayi. Emaknya lagi goreng tempe, ya, anaknya iya dulu Neng, emak lagi goreng tempe bentaran ya. Iya, 5 menit lagi 2 kali bunyi iya Neng dulu katanya tanggung ini ntar apa namanya gesek. Wah kata anaknya, wah ini saya kurang maksimal nih mintanya. Dah saya udah aus, sudah lapar. Dia teriak, emaknya lompat. Bener nggak? Itu juga begitu. Kalau mintanya cuma ya Allah lewat aja, ya begitu. Ya belum butuh itu matinya, ya belum butuh. Ya itu namanya bisanya nangis kalau bayi mah belum bisa ngomong, belum bisa apa-apa. Lapar ya nangis, aus ya nangis. Cuman menunjukkan kesungguhan biar supaya dikabulin amalnya, serius mintanya, ya serius. Kalau udah serius mau udah buru-buru, ya emaknya melayani. Ya itu minta sama yang kuasa apa aja, nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia minta dah ya, minta. Itu diajarin sama guru-guru kita itu kurang apa ya, alhamdulillah banyak darah agung bagus banyak, tapi nggak pernah henti-hentinya yang namanya doa. Waktunya ya nggak ada yang ibaratnya diisi yang lain, paling bidang haji. Itu kan semua doa. Jadi selama 24 jam itu doa, minta sama yang kuasa. Karena kita sangat butuh dan juga tahu berdasarkan keyakinan keimanan kita. Tuh. Yang terakhir nomor 4, ikmal
linnari biqadri sabrika 'alaiha. Kita itu harus berbuat menghindarkan atau berbuat biar nggak masuk yang namanya neraka. Sekuat badan kita itu ada di situ. Ya, ngeri nggak? Nggak kuat yang namanya itu. Syairnya ada tuh. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa alana. Saya surga nggak cocok begini. Neraka saya nggak kuat ya Allah. Ya, minta ampun, minta dimaafin atas kesalahan dan kealpaan itu ya. Jadi itu prioritas kita. Insya Allah kalau berdiri di atas itu diupayakan maksimal semuanya. Kita sangat butuh ketergantungan sama yang kuasa. Dari waktu-waktu yang ada udah pilih yang paling cakep yang mana ya. Apa aja jadi ibadah, jadi doa. Moga itu harapan kita semuanya ya, harapan kita ya dari yang kita belajar ini sampai kita mengimani, yakin kepada hari kemudian menjadi adanya rasa bagi kita. Kalau udah ada rasa terus ditarik berbuat baik ya, karena yang menarik kita itu hati kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat, bisa menjalankan ibadah. Kalau terus dijaga itu Bu, terus dijaga sebagaimana doa-doa kita baca kalau baca roti itu yang harapan kita semua ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha dapat ya. Karena udah dijaga begitu ya. Karena kalau ujungnya pengen baik tapi awalnya nggak ada kebaikan ya repot ya. Itu kan orang ujungnya biasanya berada di akhir atau akhirnya itu berada di kerjaan atau di perbuatan yang biasa dilakukannya. Moga yang kuasa anugerahkan kita semuanya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada alfa dan salah ya, mohon dimaafkan lahir batin ya pada seluruhnya. Kita tutup dengan baca zikir. Allah